Sekarang itu lagi viral-viralnya tentang kata-kata tobrut. Ya sebenarnya aku bingung kenapa ada kata-kata yang seperti ini. Apa manfaat dari kata-kata ini? Dan kegunaannya untuk apa? Dan saya teliti lebih jauh tentang tobrut itu. Kenapa orang banyak sekali ngomong tentang tobrut. Dan itu dianggap sebagai tandaan. Dan apa yang lucu? Kenapa itu dianggap sebagai candaan? Nah, saya cek tuh semuanya dan saya cari tahu dari teman saya atau teman kelas saya yang waktu dulu itu pernah sekelas ya. Dan saya tanya, "Kenapa? Apa itu tobrut?" Kata dia, "Tobrut adalah tobat brutal." Aku masih bingung. Kenapa tobat brutal itu dianggap candaan? Itu aku masih bingung gitu. Ya, tobat. Aku masih bingung ya tentang hal itu. Kan kalau tobat adalah suatu kata-kata yang penyesalan atau dipakai buat menyesali sesuatu hal atau punya kesalahan nih disesali, itu namanya tobat. Tobat itu suatu hal yang kalau bisa itu ada dua. Pertama, tobat yang besoknya ngelakuin lagi, terusnya besoknya tobat lagi, dan satunya lagi itu tobat yang benar-benar tidak akan melakukan itu lagi, seperti kesalahan melakukan suatu hal. Kalau dia tobatnya benar-beneran, itu pasti tidak akan melakukan suatu hal itu lagi. Tapi ada tobat yang besok-besoknya ngelakuin lagi, besok-besoknya ngelakuin lagi. Jadi menurut saya, kenapa gitu buat itu sebagai candaan, padahal itu tidak ada lucu-lucunya. Tidak ada lucu-lucunya, bener aja tidak ada lucunya. Kalau orang ngesali perbuatan nih ya, ngesalin perbuatan, apa lucunya? Ya biarin aja, itu lebih baik dibandingkan kalau dia nggak ngesali. Itu yang harus tanyakan, kenapa dia tidak ngesali perbuatannya, dengan perbuatannya adalah suatu perbuatan yang salah. Itu yang saya masih pikir, kenapa itu sebagai candaan, padahal itu tidak ada lucunya dan tidak ada kata-kata yang sangat bikin perut ketawa gitu, enggak. Padahal itu cuman apa ya, suatu penyesalan dari orang lain. Kan kalau misalnya kan tobat itu kan suatu penyesalan ya, suatu penyesalan yang digunakan untuk melakukan penyesalan terhadap hal tertentu, ataupun seperti organisasi, bisa juga ada organisasi yang bernama tobat. Adapun seperti sebenarnya mana sih kata-kata tobat yang saya cari di Google, itu di kamus Indonesia ada, terusnya di Inggris juga ada, dan itu beda-beda semua. Dan kalau saya jelaskan itu akan lama lagi. Terusnya brutal. Kata-kata brutal ini kayak kata-kata yang sangat berlebihan. Dan yang saya cari itu kata-kata yang apa ya, selalu melakukan. Dan lebih jauh lagi, katanya adalah agresif. Kalau saya lihat, berarti digabungkan dari kata tobat dan kata brutal, pasti penyesalan yang banyak. Kalau ada orang yang menyesali banyak hal, ya tidak apa-apa. Kecuali dia tuh menyesali perbuatan yang seharusnya tidak dia sesali. Contohnya seperti ini. Dia ngelakuin suatu hal, misalnya main judi. Aduh, kenapa dulu saya tuh nggak main judi aja gitu. Itu penyesalan yang tidak boleh. Atau misalnya, kenapa saya tidak melakukan suatu perbuatan zina gitu. Nah, itu suatu penyesalan yang tidak harus kita sesali. Tapi kalau perbuatan yang harus kita sesali, seperti punya masalah kepada orang lain, ataupun punya suatu tanggung jawab, dan juga punya kesalahan hal lainnya kepada orang, kepada Tuhan, dan kepada binatang, dan juga
termasuk tumbuh-tumbuhan itu harus disisai dan minta maaf kepada mereka. Meskipun tumbuhan ini sebenarnya nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, tapi kalau Anda punya salah kepada dia, Anda harus minta maaf kepada dia. Sama juga kucing. Jangan minta maaf kepada itu aja gitu, kepada Tuhan, kepada manusia. Jangan minta maaf kepada itu aja, tapi minta maaf kepada hal lainnya terkait dengan itu, seperti pohon. Nah, pohon itu jangan salah, hidup. Walaupun sebenarnya pohon itu Anda anggap sebagai benda yang mati, tapi pohon itu sebenarnya hidup seperti tumbuhan-tumbuhan lainnya. Hidup, punya nyawa, punya perasaan juga gitu. Ya walaupun kedengarannya cukup aneh gitu, tumbuhan punya perasaan. Sama juga hewan juga sama. Kalau Anda punya salah kepada mereka, maka Anda harus minta maaf. Contoh seperti tumbuhan, Anda tebang bebas tanpa harus tumbuh kembali atau mengembalikan tumbuhan itu, nanam kembali tanpa ada seperti itu, maka Anda bersalah. Membuat ekosistem jadi tidak stabil, hancur. Lihat di hutan-hutan sana, jadi runtuh semua. Alam itu harus kita jaga, harus kita perbaiki, harus dekat dengan alam, karena alamlah yang memberikan kita suatu hal. Kalau tidak ada alam, tidak ada suatu hal, maka akan terjadinya kerusakan, pencemaran. Udara jadi polusi, kotor, nggak bersih, menjadi bau, dan bumi jadi tempat yang sangat amat mengerikan dan tidak bersih. Maka Anda bersalah atas apa yang Anda lakukan. Anda buang sampah, itu Anda salah kepada bumi, dan Anda harus minta maaf kepada bumi itu. Misalnya perbuatan Anda, kenapa Anda harus buang sampah ke selokan ataupun ke paling parah ke sungai, ke lautan, itu lebih parah lagi. Ini tentang tobat ya. Bagi saya tobat itu sebenarnya tidak ada lucu-lucunya, tidak ada masalah. Buat apa Anda melucukan tobat itu? Ya biarin aja lah. Kalau mereka penyesalnya banyak terus yang disesali, emang apa salahnya gitu? Buat Anda gak ada pentingnya kan? Ya buat apa juga gitu. Jadi ya lebih baik Anda nggak usah ngurusin orang-orang seperti itu, karena mereka berbuat baik, menyesali perbuatannya. Walaupun perbuatannya itu diulang-ulang terus, tapi kalau dia menyesali, maka kayak intinya ya ampun nih. Karena saya itu pernah diajari oleh guru saya bahwa kalau misalnya Tuhan itu berfirman bahwa aku akan mengampuni semua dosa orang-orang jika dia minta maaf kepadaku. Nah itu minta maaf kepadaku. Ada orang yang menyesali perbuatannya dan minta maaf kepada Tuhannya, maka itu disebut tobaatan diterima. Jadi cukup simpel, Anda tinggal minta maaf, selesai. Tapi sebenarnya kalau misalnya Anda berbuatin terus menerus tanpa penyesalan yang sangat amat sesal banget gitu. Jadi saya tuh bingung ngejelasinnya. Tapi kalau Anda misalnya melakukan suatu perbuatan dan perbuatan itu selalu dilakukan terus menerus dan tanpa adanya henti, dan perasaan Anda terhadap itu sebenarnya nyesal aja, tapi nggak terlalu nyesal banget, itu sebenarnya kurang baik juga sebenarnya. Walaupun Tuhan itu maha pemaaf, tapi Anda harus berusaha untuk terbebas dari hal itu. Anda harus terbebas dari namanya judi, terus Anda terbebas dari namanya permainan seks dan juga yang lainnya. Aku masih bingung gitu, apa lucunya dengan tobat itu, kenapa? Kalau misalnya orang perbuatannya, apa masalahnya? Biarin aja, itu kan baik. Aku tadi menyesali perbuatan yang sekiranya tidak harus diselesaikan. Contohnya seperti aku tadi harusnya
memperkosa dia harusnya. Nah kalau penyesalannya kayak gitu itu salah. Jadi aku masih bingung tentang tobat yang sekarang itu ya. Tobat itu apa? Dan aku baru tahu kalau tobat itu tobat brutal ya. Apa masalahnya gitu? Lucunya apa gitu ya? Dan ini sangat tren banget di daerah-daerah apa ya, kayak ini yang tren aja yang saya lihat itu di YouTube maupun di TikTok itu banyak membahas tentang itu. Kalau Twitter itu jarang ya, jarang membahas tentang itu. Terusnya Facebook sebenarnya ada, tapi aku nggak tahu juga karena aku juga kurang suka main sosmed sih. Kurang suka. Paling aku kalau sosmed itu YouTube ataupun Twitter, udah gitu doang. Tapi kalau untuk Facebook dan Instagram nggak pernah saya. Instagram itu paling jarang banget saya main, bahkan nggak pernah. Walaupun saya pernah bikin akun tapi nggak pernah saya mainin dan nggak pernah saya gunakan juga. Jadi kalau misalnya Anda punya pendapat tentang mengenai hal ini gitu, aku juga masih bingung kenapa harus lucu gitu. Orang misalnya perbuatannya kenapa harus dilucuin gitu, dijadikan bahan meme. Kalau Anda punya pendapat tentang ini silahkan aja komen, dan kalau Anda itu mau mendapatkan pendapat saya silahkan aja komen di bawah ya. Ya cukup aja video ini yang saya berikan kepada Anda. Sebenarnya tentang pendapat saya tentang tobrut ya. Apa itu tobrut? Apa itu penyesalan, dan tobat itu apa? Ya, itulah. Oke, terima kasih ya yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Dadah.